Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Faisal Sadamurong, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah landasan pendidikan. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum mempresentasikan, perkenalkan, saya Hezekiel Evandra Sibuan, dan di sebelah saya Alisa Nur Fauzia. Saya Alifan Nuzakia. Saya Alia Sapistri. Kali ini saya akan menceritakan bagaimana keadaan sosial, keadaan budaya, keadaan ekonomi, dan bagaimana keadaan politik pada zaman purba dan apa implikasinya terhadap dunia pendidikan. Keadaan sosial pada zaman purba. Pada zaman purba, manusia atau individu umumnya membentuk kelompok-kelompok kecil seperti suku ataupun klan. Lalu, apa tujuan mereka membentuk klan atau suku-suku kecil? Tujuannya adalah untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan serta mempermudah mendapatkan makanan. Hidup mereka adalah nomaden, yaitu suka berpindah-pindah tempat dengan tujuan untuk mencari makanan. Cara mereka untuk bertahan hidup yaitu dengan cara berburu. Kelompok yang telah dibuat ini dipimpin oleh kepala suku. Pendidikan pada zaman purba umumnya berbentuk aplikatif, di mana mereka menerapkan ilmunya setelah melihat kawanan kelompoknya berburu untuk mendapatkan makanan, dan mereka juga melihat bagaimana kawanan kelompoknya membuat alat-alat sederhana untuk membantu mereka dalam berburu makanan. Pada zaman ini, manusia-manusia purba sudah memiliki beberapa kepercayaan, di antaranya animisme, dinamisme, dan totemisme. Masyarakat-masyarakat yang hidup pada zaman purba percaya bahwa kekuatan-kekuatan yang berasal dari roh-roh gaib dapat memberikan perlindungan, keberkahan, dan keselamatan. Jadi, roh-roh ini harus dihormati. Lalu, bagaimana cara manusia purba melakukan interaksi? Manusia purba berinteraksi melalui bahasa isyarat, bahasa dengusan, dan bahasa tubuh. Dan manusia purba mulai melukis di gua-gua pada masa Paleolitikum. Lalu, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyampaikan pesan dan mencatat berbagai peristiwa dan sebagai bentuk komunikasi. Akibat dari adanya ritual-ritual yang telah dilakukan dan cerita-cerita rakyat yang bersebaran pada zaman purba, kita bisa mengetahui bahwa pendidikan yang diperoleh pada zaman purba didapat dari tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Sistem ekonomi yang berlaku pada zaman purba adalah sistem ekonomi yang berbasis subsistensi. Lalu, apa itu sistem ekonomi yang berbasis subsistensi? Sistem yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, dan sistem ini tidak mencari keuntungan. Dalam sistem ekonomi berbasis subsistensi, masyarakat bergantung pada perburuan dan pengumpulan makanan. Kemudian, pada abad 6000 sebelum Masehi atau yang kita kenal zaman Neolitikum atau zaman batu muda, para masyarakat sudah mengenal sistem barter atau sistem pertukaran barang. Kepemimpinan dalam kelompok manusia praksara dipegang oleh salah satu individu, yang dimana individu tersebut dipilih berdasarkan prinsip primus inter pares. Prinsip primus inter pares sendiri merupakan cara pemilihan seorang pemimpin yang dilihat dari kelebihan atau keahlian yang dia miliki. Jadi prinsip ini menegaskan bahwa yang pertama dari antara yang sederajat atau yang terbaik di antara sesama. Pada zaman purba,
konflik antar kelompok umum sering terjadi. Tetapi ada juga kelompok-kelompok pada zaman tersebut yang beraliansi dengan kelompok-kelompok lain dengan tujuan untuk mempertahankan atau untuk melakukan serangan atau untuk melakukan perburuan makanan. Kerajaan Hindu-Buddha. Keadaan sosial Hindu-Buddha. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha, berbagai kerajaan memiliki sistem pemerintahan berbasis feodalisme, di mana pemegang kekuasaan tersebut adalah raja dan bangsawan. Masyarakat dibagi dalam beberapa sistem kasta, yaitu Brahmana, Ksatria, Vaisya, dan Sudra, serta golongan pria yang sering dianggap rendah dalam kehidupan sosial masyarakat. Implikasinya terhadap pendidikan adalah sistem kasta pada masa kerajaan Hindu-Buddha menciptakan perbedaan sosial yang memengaruhi akses terhadap pendidikan. Brahmana dan Ksatria memiliki hak istimewa, sementara kasta-kasta rendah memiliki akses pendidikan yang terbatas. Keadaan budaya masyarakat Indonesia pada zaman kerajaan Hindu-Buddha. Ajaran agama Hindu-Buddha membawa pengaruh besar dalam kehidupan budaya masyarakat Indonesia. Konsep-konsep utama seperti Trimurti, Karma, Dharma, dan Moksha diadopsi oleh masyarakat setempat. Proses akulturasi antara kepercayaan asli Indonesia dengan ajaran Hindu-Buddha menciptakan praktik keagamaan yang unik. Selain itu, seni dan arsitektur Hindu-Buddha tercermin dalam candi-candi besar seperti Borobudur dan Prambanan, yang berfungsi sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan sosial budaya. Implikasinya terhadap pendidikan adalah ajaran Hindu-Buddha memberikan dasar filosofis bagi dunia pendidikan, dan tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga nilai-nilai moral dan spiritual. Selain itu, candi-candi seperti Borobudur dan Prambanan menjadi pusat pembelajaran dan penyebaran budaya. Keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi masyarakat pada masa kerajaan Hindu-Buddha didominasi oleh pertanian, perdagangan, dan kerajinan tangan. Selain itu, perdagangan lokal maupun internasional di sana berkembang pesat, terutama negara di Asia Tenggara dan India. Kerajinan tangan seperti perhiasan, patung, dan alat-alat rumah tangga menjadi bagian penting dan mendukung perekonomian masyarakat. Implikasinya terhadap pendidikannya itu, perdagangan internasional memungkinkan pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Ekonomi yang berbasis pertanian, perdagangan, dan kerajinan tangan membuat pendidikan berorientasi pada keterampilan praktik. Keadaan politik. Setelah pengaruh Hindu-Buddha masuk, sistem pemerintahan menganut sistem monarki yang memiliki tingkatan tertentu. Sebelumnya, masyarakat menganut sistem kesukuan tanpa sistem pemerintahan yang teratur. Sistem kepemimpinan yang awalnya dipimpin oleh kepala suku berubah menjadi sistem monarki absolut, di mana seorang raja memimpin suatu wilayah dan perintah raja dianggap mutlak. Implikasinya terhadap pendidikannya itu, sistem pemerintahan monarki absolut memungkinkan adanya regulasi dan standarisasi dalam pendidikan. Selain itu, perubahan sistem dari kesukuan ke sistem monarki membawa implikasi pada sistem pendidikan yang lebih Di sini saya akan menjelaskan mengenai kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik zaman kerajaan Islam dan implikasinya terhadap pendidikan. Yang pertama, kondisi sosial. Pada masa kerajaan Islam di Nusantara, pendidikan sangat mengaruhi oleh kondisi sosial yang berkembang pada saat itu. Ketika Islam masuk ke Nusantara, nilai-nilai agama mulai menjadi pedoman utama dalam kehidupan masyarakat. Hal ini bisa kita lihat dengan munculnya lembaga-lembaga pendidikan seperti pesantren dan masjid. Pesantren menjadi pusat pembelajaran di mana para santri mempelajari berbagai ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, fikih, dan tasawuf. Selain itu, peran ulama sebagai guru dan penasehat para raja sangat besar sehingga pendidikan Islam mendapat dukungan penuh dari kerajaan seperti di Demak, Aceh, dan Banten. Masyarakat pun menghormati para ulama dan santri yang dianggap memiliki ilmu tinggi. Implikasinya terhadap pendidikan yaitu kurikulumnya yang difokus terhadap ilmu agama mengajarkan nilai-nilai moral seperti kejujuran dan kesederhanaan. Cara belajarnya yang unik seperti metode bandongan yaitu belajar bersama-sama dan metode soragan di mana santri belajar langsung dengan para kiai. Selain itu, pendidikan Islam juga membantu menyebarkan Islam ke seluruh Nusantara dan membuat identitas masyarakat menjadi Islami. Yang kedua, kondisi ekonomi. Pada masa kerajaan Islam,
Ekonomi masyarakat berkembang pesat berkat perdagangan maritim. Banyak kerajaan seperti Malaka, Aceh, dan Demak menjadi pusat perdagangan internasional, khususnya rempah-rempah. Sistem ekonomi berbasis syariah seperti sedekah, zakat, dan wakaf juga mulai diterapkan, sehingga membantu pemerataan kekayaan. Wakaf banyak digunakan untuk membangun pesantren, masjid, dan lembaga pendidikan. Implikasinya terhadap pendidikan yaitu banyak pesantren didirikan di pusat-pusat perdagangan, memadukan pengajaran agama dan keterampilan ekonomi seperti perhitungan dan bahasa asing. Zakat juga banyak digunakan untuk membantu para santri yang kurang mampu. Dengan banyaknya dukungan para pedagang dan raja, pendidikan menjadi lebih mudah diakses dan membantu masyarakat meningkatkan status sosial dan ekonomi mereka. Yang ketiga, kondisi politik. Pada masa kerajaan Islam, kekuasaan politik di Nusantara didominasi oleh kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak, Ternate, Aceh, dan Goa. Sistem politik kerajaan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, di mana raja atau sultan dianggap sebagai pemimpin politik sekaligus pemimpin agama. Keberadaan ulama memiliki peran strategis sebagai penasehat raja dalam pengambilan keputusan. Hubungan antar kerajaan seringkali diwarnai oleh diplomasi, perdagangan, dan penyebaran agama. Di sisi lain, perang dan konflik antar kerajaan juga sering terjadi, terutama untuk memperluas wilayah dan kekuasaan. Implikasinya terhadap pendidikan yaitu mereka banyak mendirikan pesantren dan madrasah sebagai pusat pembelajaran. Para ulama yang memiliki peran penting dalam politik mengajarkan nilai-nilai keagamaan dan kepemimpinan kepada masyarakat. Pendidikan juga menjadi cara untuk memperkuat politik dan hubungan antar kerajaan. Yang keempat, kondisi budaya. Pada masa kerajaan Islam, budaya Nusantara mulai berbaur dengan nilai-nilai Islam. Hal ini terdapat pada seni kaligrafi, arsitektur masjid, dan tradisi masyarakat seperti cara berpakaian serta upacara keagamaan. Budaya Islam menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, menggantikan banyak pengaruh dari masa Hindu-Buddha sebelumnya. Implikasinya terhadap pendidikan yaitu pengaruh budaya Islam memperkaya pendidikan seperti pengajaran bahasa Arab untuk memahami Al-Quran dan seni kaligrafi di pesantren. Pendidikan juga menjadi sarana untuk membentuk identitas budaya yang baru yang lebih islami. Pendidikan juga mengajarkan nilai-nilai keagamaan seperti keadilan, kesederhanaan, dan toleransi. Tradisi ini terus berkembang hingga saat ini. Kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada masa Portugis dan implikasinya terhadap pendidikan. Yang pertama yaitu kondisi sosial. Pada abad ke-16, bangsa Portugis datang ke timur termasuk ke Indonesia dengan tujuan untuk menyebarkan agama Katolik atau gospel. Para pedagang ini biasanya menetap di tempat yang menghasilkan banyak rempah-rempah yaitu di timur Indonesia. Mereka juga biasanya didampingi oleh para misionaris atau penyebar agama. Implikasinya terhadap pendidikan yaitu pada masa ini banyak sekolah-sekolah yang didirikan dan mengajarkan agama-agama terutama agama Katolik serta diajarkan bahasa Portugis sebagai bahasa pengantar untuk sekolah dan gereja. Selanjutnya, untuk menyebarkan agama Katolik, para misionaris ini membangun sekolah. Ide ini dicetuskan pertama kali oleh misionaris bernama Franciscus Saperius. Dia adalah dikenal sebagai peletak batu pertama Katolik di Indonesia. Nah, pada tahun 1536, di Ternate berdirilah sekolah yang mengajar dan membimbing bibit-bibit misionaris atau pekerja agama. Kemudian, pada tahun itu juga, penguasa Portugis bernama Antonio Galvano membangun sekolah seminari untuk anak-anak petinggi pribumi di Maluku. Selanjutnya, sekolah yang sama juga dibangun di Pulau Solor dengan jumlah muridnya mencapai 50 orang. Sekolah ini menggunakan bahasa Latin, namun belum ditemukan secara nyata bahasa apa yang sebenarnya digunakan oleh sekolah tersebut. Murid-murid pribumi yang ingin melanjutkan studinya bisa melanjutkan studinya di Goa, pusat kekuatan Portugis di Asia. Namun kala itu penyelenggaraan pendidikan kurang mendapatkan kemajuan yang berarti karena faktor penyebabnya antara lain yaitu bangsa Portugis dengan orang Ternate memiliki hubungan yang kurang baik. Di samping itu juga mereka masih harus bersaing dengan bangsa Spanyol dan Inggris. Selanjutnya yaitu kondisi budaya Portugis yang meskipun terbatas hanya pada beberapa wilayah, namun mempengaruhi seni, musik, kebiasaan, bahkan arsitektur dan bahasa di masyarakat. Implikasinya terhadap pendidikan yaitu ada pengajaran tentang seni, musik, dan lainnya di sekolah, namun hanya terbatas pada seni di Eropa saja. Hal ini mempengaruhi perkembangan budaya lokal yang beragam. Selanjutnya itu kondisi ekonomi. Pada abad ke-16 datanglah bangsa Portugis ke Asia Tenggara. Tahun 1509, untuk pertama kalinya, bangsa Portugis berlabuh di Asia Tenggara, tepatnya di kota kerajaan Malaka.
perang salib terhadap kaum muslim yang mengakibatkan mereka datang. Tetapi mereka juga mendapat keuntungan yang sangat besar dari perdagangan lada dan rempah-rempah. Bangsa Portugis menyerang Malaka pada tahun 1511 dan selanjutnya menaklukkan Malaka dengan tujuan menguasai rempah-rempah yang bersumber dari kerajaan Malaka. Pada tahun 1512, di bawah pimpinan de Abreu, bangsa Portugis menuju Malaka dan melanjutkan perjalanannya. Bangsa Portugis juga pernah singgah di beberapa pelabuhan seperti Aceh, Banten, Sunda Kelapa, Cirebon, Demak, Gresik, dan akhirnya sampai ke Ternate. Tahun 1596, karena kedatangan bangsa Belanda, pedagang Portugis terdesak untuk meninggalkan atau terusir dan akhirnya Malaka jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1641. Dan Portugis terusir dari wilayah Maluku. Pada saat itu, dominasi Portugis dalam ekonomi menyebabkan ketergantungan besar pada kekuatan kolonial dengan sedikit kesempatan untuk pembangunan ekonomi lokal yang mandiri. Selanjutnya, implikasi terhadap pendidikan yaitu fokus utama pendidikan pada saat itu lebih merujuk pada pelatihan untuk mendukung kegiatan perdagangan, misalnya kemampuan untuk pelayaran dan navigasi. Selanjutnya, pendidikan di tingkat masyarakat lebih difokuskan pada kerjasama dengan sistem kolonial. Selanjutnya yaitu kondisi politik. Yang pertama yaitu kontrol kolonial dan aliansi dengan beberapa kerajaan lokal. Bangsa Portugis menjalin aliansi dengan beberapa kerajaan lokal seperti Kerajaan Tidore dan Ternate di Maluku. Mereka melakukan ini dengan tujuan untuk mempertahankan kontrol kolonial di Indonesia. Implikasinya terhadap pendidikan yaitu pendidikan saat itu lebih difokuskan untuk memperkuat sistem politik kolonial dan bukan memperkenalkan sistem pemerintahan yang inklusif. Selanjutnya yaitu pemerintahan yang otoriter. Portugis menerapkan sistem ini di mana keputusan-keputusan yang penting diambil oleh pihak kolonial dan bukan kerajaan lokal. Implikasinya terhadap pendidikan yaitu pendidikan untuk masyarakat sangat-sangat terbatas dan hanya diberikan kepada beberapa kalangan yang dianggap penting dan dianggap berpengaruh pada kolonial. Lalu ada kondisi ekonomi pada zaman penjajahan Belanda. Kondisi ekonominya sangat dipengaruhi oleh kolonial yang berfokus pada eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja. Sistem kerja tanam paksa yang diterapkan Belanda memaksa para petani Indonesia untuk menanam komoditas ekspor seperti kopi dan tebu yang menguntungkan pihak kolonial dan merugikan ekonomi pribumi. Penurunan kesejahteraan petani dan ketidakstabilan ekonomi lokal menjadi ciri khas pada masa itu. Implikasinya terhadap pendidikan yaitu pendidikan didesain untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja rendah bagi pemerintahan kolonial. Pendidikan untuk pribumi sangat terbatas dan kualitas rendah. Pendidikan yang tidak merata dan ekonomi saling berkaitan yang memperburuk kondisi masyarakat pada masa itu. Lalu ada kondisi politik pada zaman penjajahan Belanda. Pada kondisi itu, Indonesia berada di bawah pemerintahan kolonial yang sangat terpusat dan hierarkis. Sistem pemerintahan kolonial ini bersifat otoriter, di mana para pejabat Belanda mengendalikan sumber daya dan kebijakan, sementara pejabat pribumi yang ditunjuk oleh Belanda berperan sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintahan kolonial. Selain itu, Belanda juga menggunakan politik adu domba yang memperburuk hubungan antara kerajaan-kerajaan di Indonesia. Dalam bidang hukum, Belanda memperlakukan hukum barat dan membatasi penerapan hukum adat dan hukum Islam yang semakin memperkuat kontrol mereka atas rakyat Indonesia. Implikasinya terhadap pendidikan yaitu kebijakan politik Belanda yang menindas dan diskriminatif turut mempengaruhi sistem pendidikan yang berfokus pada mempertahankan kekuasaan kolonial dan tidak memperhatikan kesejahteraan atau kemajuan pribumi. Pendidikan yang terbatas ini memperburuk ketimpangan sosial dan menghambat kemajuan Indonesia pada masa itu. Kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada masa perintisan kemerdekaan. Pertama yaitu kondisi sosial. Pada masa perintisan kemerdekaan, masyarakat Indonesia masih terbelah dalam struktur sosial yang timpang. Mayoritas penduduk masih hidup dalam kemiskinan dan kekurangan akses terhadap beberapa layanan dasar termasuk pendidikan. Pendidikan formal belum merata terutama di daerah-daerah pedesaan. Implikasinya terhadap pendidikan yaitu keterbatasan akses dalam pendidikan menjadi tantangan yang sangat besar. Banyak anak-anak dari kalangan keluarga miskin atau daerah terpencil tidak bisa melanjutkan pendidikannya karena biaya dan infrastruktur yang terbatas. Pendidikan yang ada masih sangat terbatas pada kelompok elit dan di daerah-daerah perkotaan. Selanjutnya yaitu kondisi budaya. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, bahasa, dan budaya. Sebagian besar penduduk pada saat itu masih memegang erat adat dan tradisi lokal.
Namun, di sisi lain, banyak juga masyarakat yang terpengaruh oleh budaya Barat karena adanya kolonialisasi. Implikasinya terhadap pendidikan yaitu keberagaman budaya ini mempengaruhi bahasa pengantar dalam pendidikan. Banyak daerah yang menggunakan bahasa lokal sehingga sangat sulit untuk menyampaikan kurikulum yang seragam. Pendidikan pada masa ini juga masih dipengaruhi oleh sistem kolonial yang lebih menekankan pada pendidikan yang menciptakan birokrat yang tunduk pada kekuasaan kolonial, bukan untuk memberdayakan rakyat. Ekonomi Indonesia pada masa perintisan kemerdekaan berada dalam keadaan yang sangat sulit. Negara kita baru saja merdeka, namun sudah mengalami kejadian inflasi dan daya beli yang rusak yang diakibatkan dari adanya perang, pendudukan Jepang, dan eksploitasi sumber daya yang besar-besaran yang dilakukan oleh para penjajah. Sumber daya yang ada untuk membangun dan memperbaiki sistem pendidikan sangatlah terbatas. Banyak sekolah-sekolah yang rusak akibat perang dan banyak juga fasilitas yang kurang memadai. Selain itu, tingkat pendapatan masyarakat yang rendah membuat banyak keluarga tidak mampu untuk menyekolahkan anak-anak mereka, sehingga angka partisipasi pendidikan sangatlah rendah. Khususnya di daerah pedesaan, tingkat pendidikan sangat-sangat rendah. Indonesia baru saja meraih kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Situasi politik sangatlah dinamis, yang dimana adanya perlawanan terhadap Belanda yang berusaha kembali menguasai negara kita, yaitu peristiwa agresi militer Belanda. Pemerintah kita harus segera menghadapi tantangan untuk membangun negara, termasuk mengatasi konflik-konflik yang ada, serta bagaimana caranya kita harus mempertahankan kemerdekaan. Dalam konteks politik yang penuh ketegangan ini, pemerintah harus berfokus pada upaya mempertahankan kemerdekaan dan membangun kembali negara. Pendidikan seringkali dipandang sebagai alat untuk membentuk nasionalisme dan memperkuat identitas bangsa. Kurikulum pendidikan mulai diarahkan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan memiliki semangat kebangsaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.